Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video multimedia pembelajaran tentang materi himpunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Cindia Priyani dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Sebelum kita mulai membahas tentang materi himpunan, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, apa sih motivasi kita dalam mempelajari himpunan? Mempelajari himpunan dapat melatih kita dalam melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Sebagai contoh, kita ingin pergi ke pasar. Di pasar banyak pedagang buah-buahan, sayuran, gerabahan, daging, dan masih banyak lagi. Nah, jika kita ingin membeli buah-buahan, maka kita pergi ke pedagang buah-buahan. Jika kita ingin membeli gerabahan, maka kita pergi ke pedagang gerabahan. Nah, dari kejadian tersebut, kita dapat membedakan mana yang termasuk anggota himpunan dan mana yang bukan termasuk anggota himpunan. Tujuan kita mempelajari himpunan yaitu memahami konsep himpunan dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Dan kemampuan akhir yang dicapai yaitu menyatakan masalah sehari-hari dalam bentuk himpunan dan mendata anggotanya, menyatakan anggota dan bukan anggota himpunan. Yang terakhir ada macam-macam himpunan. Di dalam materi himpunan, kita akan membahas tentang pengertian himpunan, penyajian himpunan, jenis-jenis himpunan, serta latihan soal. Sebelumnya, apa sih itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan-kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dapat diketahui termasuk atau tidak objek ke dalam suatu himpunan tersebut. Sebagai contoh, pada gambar di samping, pernyataannya yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Ini termasuk himpunan bukan sih? Pernyataan tersebut merupakan sebuah himpunan karena kumpulan hewan berkaki 4 memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas. Kita akan memiliki pemikiran yang sama tentang gambar ini, yaitu kumpulan hewan berkaki 4. Jadi, pernyataan tersebut merupakan sebuah himpunan. Dan yang selanjutnya yaitu kumpulan perempuan tinggi. Ini termasuk himpunan bukan sih? Kumpulan perempuan tinggi bukan merupakan sebuah himpunan karena pernyataan tersebut tidak memiliki definisi yang jelas. Kenapa? Karena kata tinggi merupakan sebuah kata sifat yang tidak dapat terukur dengan jelas. Namun, pernyataan tersebut bisa merupakan sebuah himpunan jika pernyataannya kumpulan perempuan tinggi dengan tinggi lebih dari 150 cm. Pernyataan tersebut bisa dikatakan sebuah himpunan karena tinggi 150 cm itu menunjukkan angka yang terukur dengan penyajian himpunan. Suatu himpunan dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Yang pertama, penyajian himpunan dengan menyatakan dengan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan syarat atau sifat dari anggota himpunan tersebut dalam kurung kurawal.
Sebagai contoh, himpunan A adalah bilangan asli antara 10 dan 40. Nah, di dalam kurung kurawal ini menyebutkan sebuah kata-kata. Yang kedua, dengan notasi pembentuk himpunan. Penyajian suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah menyajikan himpunan dengan menggunakan notasi yang matematis. Sebagai contoh, himpunan A adalah X di mana 10 kurang dari X kurang dari 40, X anggota bilangan prima. Dan yang ketiga yaitu penyajian himpunan dengan menyebutkan anggotanya. Penyajian suatu himpunan dengan mendaftar anggota-anggotanya, enumerasi adalah menyajikan himpunan dengan menjabarkan anggota dari himpunan tersebut. Misal, himpunan A adalah kumpulan warna-warna. Kita bisa menyebutkan warna-warna di dalam himpunan tersebut yaitu bisa biru, kuning, hijau, dan lain-lain. Selanjutnya ada jenis-jenis himpunan. Yang pertama ada himpunan berhingga dan tak berhingga. Yang kedua ada himpunan kosong dan himpunan nol. Yang ketiga ada himpunan semesta. Yang keempat ada himpunan bagian. Langsung saja yang himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang memiliki anggota berhingga atau himpunan tersebut memiliki batas. Sebagai contoh, himpunan A adalah bilangan prima kurang dari 12. Kata 12 ini, angka 12 ini menunjukkan sebuah batas, yaitu kurang dari 12. Dan yang selanjutnya ada himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah himpunan yang mempunyai banyak anggota tak berhingga. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota atau dinotasikan dengan kurung kurawal. Himpunan nol. Himpunan nol adalah himpunan yang hanya memiliki satu anggota, yaitu 0. Dan yang selanjutnya yaitu himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibahas. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan huruf kapital S. Dan yang terakhir ada himpunan bagian. Himpunan bagian atau subset adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan. Selanjutnya, di sini ada latihan soal dan pembahasannya. Kita bahas bareng-bareng ya. Soal yang pertama, berikan masing-masing 2 contoh tentang anggota himpunan dan yang bukan anggota himpunan. Di pembahasan ini ada pernyataan sekelompok orang dengan tinggi lebih dari 150 cm. Dan ada sekumpulan orang yang suka bermain bola. 2 contoh di atas merupakan sebuah himpunan, karena himpunan di atas terukur dan dapat didefinisikan dengan jelas. Yaitu sekelompok orang dengan tinggi lebih dari 150 cm. Pernyataan tersebut merupakan sebuah himpunan karena dapat terukur dengan jelas. Dan sekumpulan orang yang suka bermain bola. Nah, misal ada kumpulan orang yang suka bermain bola, maka himpunan tersebut yaitu merupakan sebuah himpunan. Dan kumpulan mobil mewah. Ada juga kumpulan warna yang indah. 2 contoh di atas bukan merupakan sebuah himpunan, karena pernyataan tersebut tidak memiliki definisi yang jelas, karena mewah dan indah merupakan kata sifat yang relatif, tidak dapat diukur dengan jelas. Kenapa? Karena mewah, kumpulan mobil mewah.
ini bisa menjadi arti yang berbeda untuk setiap orang yang berbeda. Bisa saja saya menganggap mobil itu mewah, tapi beda dengan si B. Dia menganggap mobil tidak mewah. Begitu juga kumpulan warna yang indah. Kata indah ini termasuk relatif karena tergantung siapa yang memandangnya. Dan untuk soal yang kedua yaitu, diketahui himpunan A adalah bilangan ganjil yang habis dibagi 3 dan kurang dari 30. Perintah yang pertama yaitu nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Dan yang B, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama, yang A, nyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan. Maka kita bisa tulis himpunan A adalah X, di mana X kurang dari 30, X anggota bilangan ganjil yang habis dibagi 3. Dan yang kedua, nyatakan himpunan A dengan menyebutkan anggotanya. Maka kita bisa tulis himpunan A adalah 3, 9, 15, 21, dan 27. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, kekurangan, dan kekeliruan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.